Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7 lebih 10 menit, mumpung kita belum resmi buka, nunggu kawan-kawan. Ya, jam 7 buka kita, tapi mumpung ada kesempatan kita bikin video sejenak. Oke, semoga pagi ini kawan-kawan dalam kondisi sehat walafiat dan akan dilancarkan rezekinya sampai kapanpun. Terima kasih kawan, kita mau lanjutkan yang kemarin kawan ya, tentang bagaimana sistem kerja sistem keyless ya. Sistem kerja sistem keyless. Jadi anggap aja sistem keyless ini terdiri atas 3 bagian. Sebenarnya 4 bagian termasuk yang ini ya. Satu remote ya, remote, dimana di dalam remote itu harus ada ID key, istilahnya barcode-nya. Ini saya tulis besar biar kawan-kawan kelihatan. Sebetulnya kalau barcode-nya ya kecil, semacam inilah, semacam ini, gandul ini. Kalau remote itu di Vario itu kalau warnanya hijau berarti hidup ya mas. Kalau warnanya merah berarti dia mati. Merah kelihatan ya? Oke, anggap aja kelihatan merah dan hijau. Terus yang bagian yang kedua adalah SCU. SCU ini ya, ini SCU nya bukan punya PCX sih, tapi biar mudah aja, kalau punya aslinya ini ada di dalamnya sini, ada di baliknya. Kita pinjam punya Vario, kebetulan adanya Vario ya. Di dalam SCU itu ada 2 macam barang yang disimpan ya toh. Satu ID ECM ya, ID ECM, di mana ID ECM harus sama dengan ID ECM yang tertancap di sini. Misalkan ini 0361 03612. Ini harus sama dengan ID ECM yang ada di dalam sini. Anggap saya tulis ini adalah ID ECM. ID key. Nah, biasanya kalau ID key 1 itu pasti sama dengan ID ECM-nya. Selama dia belum pernah di refresh pasti sama. Terus IDK 2, IDK 3 dan seterusnya. Untuk menghidupkan ini harus ada remote ya. Harus ada pemancar yang mempunyai salah satu ID yang sama dengan ID yang tertulis di dalam sini. Misalkan ini punya IDK 0361033521. Ini harus ada di salah satu IDK yang tertulis di dalam sini ya. Nah, ini kebetulan ID-nya ini. Ini ID bikin-bikinan mas, bukan ID-nya motor ini. Kalau ID-nya motor ini lah sampean curi nanti motor ini. Ya. Ini ID bikin-bikinan. Anggap aja perumpamaan. Nah, agar sampean cepat ngerti. Jadi untuk menghidupkan SCU, untuk mengaktifkan SCU, kita harus punya remote yang memancarkan ID yang sama dengan ID yang ada di dalam SCU ini. Salah satu aja itu sudah bisa aktif. Kalau tidak ada, misalkan Pak, saya punya remote nemu di jalan, saya pepetkan, dia tidak bisa. Dia kan punya nomor ya, punya PIN ya, punya nomor PIN. Nomor PIN-nya ini tercatat tidak di dalam sini, di dalam SCU ini. Kalau tidak ada, ya dia tidak mau membukakan pintu, bukan istrinya, gitu. Oke, sudah selesai di situ. Kita pindah ke barang yang nomor 3. Ini namanya ECM ya. Wes play bu. Terus play. Nah, tentunya ECM itu mempunyai ID namanya ECM ID. Dari mana dia dapatnya? Dapatnya adalah dari ketika dia pertama diregistrasi oleh SCU. Jadi pertama sampean cepno ini kosong, 00000 kosong, song melompong, istilahnya belum ada nomornya. Begitu sampean tancapkan, kalau baru kayak ya, sampean lihat di video saya itu, nancepin baru, ini kan sudah punya ID, maka dia akan registrasi tit tit tit
tit, itu dia menuliskan di sini, dan tulisan tersebut adalah pasti sama dengan SCU ini. Mas, bagaimana kalau saya beli SCU bekas di pasar loak? ECM bekas di pasar loak. Begini, hidupnya ECM dibutuhkan ID ECM yang terdalam di sini. Misalkan ini punya nomor lah, selisih 1 aja, ini kan 2. Umpama ini 3, yo ndak bisa Mas, ndak bisa, ndak akan pernah hidup, ya, ndak akan pernah hidup. Jadi hidupnya ini keluarnya signal massa ketika dia diberi pertanyaan apakah ID Anda ini, dia bisa jawab dengan menyodorkan ID yang sama, maka dia tidak mengeluarkan buzzer, ya, dia akan diam saja, selanjutnya menunggu aktivitas seterusnya. Oke, mari kita langsung kita praktekkan ya. Jadi gini, coba mendekat ke sini ya. Ini kita mulai dari sini ya. Ini kondisi mati. Nah, mati. Coba kita hidupkan. Tidak ada aktivitas sama sekali. Speedonya pun tidak mau menyala. Mau menyala karena ini mati. Tidak ada SCU ini, coba lihat ya, tidak ada SCU ini menerima sinyal dari transmitter, dari radionya, dari pemancarnya. Coba kita hidupkan sekarang. Nah, hidupkan. Nah, barang ini sudah memancarkan cahaya, sudah memancarkan IDK yang salah satunya sama dengan ID ini. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh SCU yang ada di dalam sini, bukan ini ya, ini nggak ada kabelnya, ini perumpamaan saja. Yang ada di dalam sini, dia akan menanyakan apakah ada aktivitas tombol putar kontak atau tombol putar kontak ya. Nah, tombol putar kontak ya. Ini kalau sudah ditekan maka akan mengeluarkan 2 SCU ini ya. Dari jauh enggak apa-apa, dari jauh enggak apa-apa. Ketika ini sudah akan ditekan ya, ketika ini ditekan, maka SCU mengeluarkan tegangan 12 volt lewat kabel. Kalau di Vario itu ireng 2 ya. Kalau di sini itu soketnya banyak sekali, tapi ada dua ya, di antara berapa itu 6 kabel itu 2 itu yang tegangan solenoid. Ya. Solenoid itu kayak bendik gitu loh. Cetuk. Nah, pengaitnya ini ditarik ke dalam, maka ini bisa diputar. Bisa diputar. Ya. Kalau sudah keluar gambar kotak, maka di sini sudah ada tegangannya, bunyi cetuk, pasti bunyi cetuk, dan itu harus bisa diputar. Kalau belum ada gambar kuncinya, tidak bisa diputar Mas ya, sakit. Nah, coba lihat sini dekat. Nah, ini keluar gambar kontak ini sekaligus di sini solenoidnya tertarik dan ini bisa diputar. Ya ta? Bisa diputar. Ketika muter itu, ya ta? Ketika muter itu, SCU itu mengirim ID ECM ke sini, ya. ID ECM ke sini untuk mengkonfirmasi apakah betul sama. Apabila sama, maka dia diam. Aktivitas tombol starter sudah bisa dilakukan. Tapi apabila tidak sama, maka akan ada nada buzzer panjang, pendek, panjang. Tit, 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 ya. Nah, begitu. Dan itu yang artinya ECU tidak akan mau aktivitas berikutnya, baik sampai tekan tombol starter tidak sama. Makanya banyak orang ya istilahnya menjamper tombol ini ya, menjamper 2 kabel dengan mengisi tegangan atau membuang pin penonjoknya agar bisa diputer, itu hanya hidup saja speedonya hanya hidup, tapi tidak bisa dilakukan apa-apa kawan ya.
Oke, bagi ini perlu diingat bagi tukang kunci-kunci ya, yang belum paham sistem EVIS, belum paham sistem pairing, belum paham sistem keyless ya. Pabrik Honda itu membuat sistem itu seaman mungkin. Ya, seaman mungkin. Tidak bisa hanya Anda bisa memutar kontak dengan jalan apapun, baik dengan jalan menggerenda pinnya, penonjoknya, ataupun dengan cara menjamper, memberi tegangan pada solenoidnya agar bisa diputar. Terus ini bisa hidup. Harapan Anda ini bisa hidup. Belum bisa, kawan. Sampai saat ini orang-orang yang bermimpi tentang itu belum bisa mewujudkan. Ya, adapun mereka telah bermimpi, tetap kita hargai. Wajib kita hargai. Artinya mereka sudah belajar terlalu dalam. Sudah belajar dalam untuk memahami sistem EV. Kita berterima kasih pada mereka-mereka yang telah belajar. Ya, tapi sampai saat ini saya belum mendengar, mohon maaf, belum mendengar bahwa sistem keyless bisa hanya dijamper dengan membuang pin ataupun memberi tegangan pada solenoidnya agar bisa berputar. Oke, kawan. Ya, ini sudah on, maka oke. Oh ya, kawan ya, sampai saya lupa. Yang sebelah kanan, bukan sini ya. Nah, yang sebelah kiri. Nah, switchnya ada di sebelah kiri ya, gabungan semuanya, bukan sebelah kanan. Oke, jadi ku kira sampai di sini kawan-kawan sudah paham semua tentang bagaimana sistem singkatnya. Kalau kawan mau paham secara detail, nanti insya Allah di bawah deskripsi akan saya kasih BPR-nya, sehingga kawan kan bisa dengan mudah memahami apa yang saya katakan tadi ya, apa yang saya utarakan tadi sambil membaca wiringnya ya. Oh ya, untuk ini kawan ya, satu lagi, ini itu hidup terus kawan ya, hidup terus kawan, tidak melalui kontak. Jadi barang ini tuh sudah ada setrumnya sama yang ada di Speedo, satu jalur, ada setrumnya terus, hidup terus, tapi memakan arus yang sangat kecil sekali, sehingga ora sampai ngesatne baterai, ora sampai bikin tekor. Oke, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kasihan bapaknya yang udah nunggu di sana. Ngapunten, mesisan. Nggih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.